warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kitab Ushulul Iman, kumpulan hadits seputar keimanan. Kita masih di pembahasan keimanan terhadap malaikat. Kita sudah dengarkan di pertemuan sebelumnya tentang beberapa hadits yang belum sebutkan yang terkait dengan malaikat. Malam ini kita masih lanjut lagi terkait dengan malaikat yang wajib kita imani. Kata beliau rahimahullah, wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udina li an uhadditsa an malak min malaikatillah min hamalatil arsh ma baina syahmati udunihi ila atikihi masirata sab'ami'ati amin. Masya Allah. Rawahu Abu Daud wal Baihaqi fil asma'i was sifat wad Diya fi al-Mukhtarah. Hadits yang agung ini riwayat Imam Abu Daud, Al-Baihaqi di dalam asma' was sifat dan ad-Diya dalam al-Mukhtarah. Kata beliau dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udina li, diizinkan bagiku untuk menceritakan tentang salah satu malaikat dari malaikat Allah yang memikul arsy. Itu di antara daun telinganya dengan pundaknya sejarak sejauh 700 tahun perjalanan. Besarnya malaikat. Di hadits ini terdapat faedah di awal itu. Udinali, diizinkan kepadaku untuk bercerita tentang malaikat. Ini menunjukkan bahwa terkait dengan kabar malaikat, kita tidak boleh cerita sembarang tanpa wahyu. Karena ini adalah perkara gaib. Ini adalah perkara gaib. Nabi saja belum tidak sampaikan kepada kita kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Beliau katakan diizinkan kepada untuk menyampaikan tentang malaikat, pembawa arsy, pemikul arsy. Itu penciptaannya antara daun telinga dan pundaknya 700 tahun perjalanan. Kata para ulama, wa idza kana hadza idhamul makhluq, kalau ini besarnya makhluk, fa kaifa bi idhamil khaliq, bagaimana itu besar dan keagungannya pencipta makhluk. Dan dari sini pula kita ini tidak seberapa besarnya. Tidak perlu kita banggakan diri, tidak perlu kita sombongkan diri. Karena penciptaan kita pendek sekali, kecil sekali. Di sini juga kita tambah yakin kepada Allah, bahwa Allah mampu berbuat apapun kepada kita. Karena menciptakan makhluk yang besar saja tadi, daun telinga sama pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Itu Allah bisa. Iya, Allah bisa.
apalagi sekedar kita yang kecil ini. Apakah susah bagi Allah untuk menciptakan kita, untuk membangkitkan kita, mewafatkan kita? Tentunya tidak susah. Iya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbicara tentang keimanan, di sini kita makin yakin kepada Allah. Makin percaya kepada Allah. Bahwa Allah sembahan kita Maha mampu atas segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk yang lebih besar dari kita yang Allah ciptakan. Yang bernama malaikat. Yang bernama malaikat. Yang kita sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya, mereka selalu beribadah kepada Allah. Khusus pemikul arsy, mereka selalu bertasbih memuji Rabb-nya dan beriman kepada Allah. Allah berfirman, "Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih." Yang memikul arsy dan yang sekitarnya itu mereka bertasbih memuji Rabb-nya. Artinya bersamaan dengan besarnya tadi itu pemikul arsy, dia juga bertasbih memuji Rabb-nya dan beriman kepadanya. Dia juga bertasbih memuji Rabb-nya dan beriman kepadanya. Beriman kepadanya. Tentunya di sini sekali lagi kalau kita berbicara tentang keimanan, apakah kita yang kecil ini tidak harus lebih beriman kepada Allah? Yang besar saja, ia percaya kepada Allah, beribadah kepada Allah. Apalagi yang kita ini, yang kecil. Iya, kalau dipersenkan, kita ini berapa besar tadi dibandingkan dengan malaikat? Iya, kita ini hanya berapa langkah. Ini malaikat penciptaannya ini. Wujudnya. Antara daun telinga dan pundaknya saja 700 tahun perjalanan. Nah, kita berapa langkah tinggi? Yang besar itu beribadah kepada Allah. Kita tentunya harus beribadah kepada Allah. Karena itu juga adalah merupakan tujuan penciptaan kita. Kita pahami bersama ayat di firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi memang kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Iya. Tidak boleh kita menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah. Kapan kita sombong, maka kita akan dilempar ke dalam neraka. Kita akan dilempar ke dalam neraka. Allah sudah katakan, "Alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah itu akan masuk dalam neraka dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina. Ini yang beliau kabarkan di sini, hadits 56 terkait dengan malaikat. Dan ini kita percaya. Kemudian kata beliau, famin sadatihim. Di antara pimpinan malaikat, Jibril. Wa qad wasafahu Allah Ta'ala bil amanah. Allah Subhanahu wa taala telah mensifatinya bahwa dia adalah malaikat yang amanah. Wa husnul khalq. Baik, bagus wujudnya. Wal quwwah, sangat kuat. Faqala ta'ala, Allah berfirman tentangnya, "Allamahu syadidul quwa." Itu nabi Allah itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh malaikat yang sangat kuat. Dzu mirratin fastawa.
memiliki keindahan dalam pencipta, dalam wujud ya ciptaannya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia di atasnya. Ini sifat Jibril. Wa min syiddati quwwatihi annahu rafa'a madaina qaum Lut. Di antara bukti kekuatan Jibril, dia mengangkat kota kaumnya Nabi Lut. Wa kunna sab'an. Waktu itu kota kaum Nabi Lut itu ada 7 desanya. Iya. Biman fihinna minal umam. Jibril yang mengangkatnya, kaumnya itu yang banyak dan semua isinya. Wa kanu qariban min arba'ati alf. Masya Allah. Mereka waktu itu jumlah penduduknya keseluruhan 400.000 orang. Ini baru orangnya. Diangkat oleh Jibril. Kuatnya itu. Wama ma'ahum. Belum lagi apa yang bersama mereka. Minad dawabe. Dari hewan tunggangan mereka. Wal hayawanat. Dan hewan-hewan yang mereka miliki dari ternaknya. Wama tilkal madain minal arodi wal imarat. Dan apa yang ada di kota kaum Lut itu. Ya. Berupa tanah dan gedung-gedungnya. Karena kaum Lut juga termasuk kaum yang kuat. Ala tarfi janahi, itu hanya diangkat oleh Jibril di ujung sayapnya. Jibril. Hatta balagha bihinna ananas sama. Kita tahu sampai di mana diangkat? Sampai mendekati langit. Karena kaum Nabi Lut mereka disiksa oleh Allah dengan siksaan tidak pernah orang sebelumnya disiksa dengan itu. Karena mereka juga melakukan kejahatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang sebelum mereka. Apa itu? Mereka suka sesama jenis. Laki-laki sukanya laki-laki, perempuannya suka perempuan. Disebutkan di Quran tentang mereka. Iya. Nabi Lut berkata kepada mereka. Yang mana Nabi Lut ini anak dari saudara dari Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim pamannya. Nabi Ibrahim adalah pamannya. Sama-sama berpindah dari Irak. Karena waktu di Irak dakwah Nabi Ibrahim tidak diterima. Berpindah dari Irak ke Syam, Palestina. Ke Palestina. Maka Ibrahim tinggal di Palestina, Nabi Lut dekat dengannya juga. Ini anak dari pamannya diangkat menjadi nabi. Dan Rasul Allah kepada kaum yang melampaui batas, yang lebih suka sama jenis daripada lawan jenis. Di antara kata Nabi Lut kepada mereka, ata'atuna dzukran minal alamin wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Apa kalian lebih suka mendatangi laki-laki dari alam ini dan meninggalkan apa yang Allah ciptakan, apa yang Rabb kalian ciptakan dari pasangan kalian perempuan? Bahkan kalian adalah orang yang melampaui batas. Karena yang halal itu adalah lawan jenis dinikahi, bukan sesama jenis. Tapi itulah kejahatannya. Maka Allah menghukum mereka dengan cara Jibril mengangkat tempat tinggal mereka, kotanya, tanah dan bangunannya serta isinya, diangkat sampai ke langit. Dalam hadis sebentar kita akan sampaikan sebagiannya. Iya, bahwa sampai malaikat yang di langit itu mendengarkan suara
Anjing mereka gonggongannya karena dinaikkan, anjingnya panik. Suara berpokok ayam mereka didengar oleh penduduk langit karena tingginya diangkat oleh Jibril. Kemudian dibalik, jadi diangkat baru dibalik karena fitrahnya sudah terbalik. Laki-laki harusnya suka perempuan, tapi mereka laki-laki suka laki-laki. Sudah terbalik akalnya sehingga disiksa dengan itu tadi. Dengan itu tadi, siksaan itu. Ini yang mau kita sampaikan di sini adalah bukan sejarahnya kaum Lut, bukan. Itu hanya kita butuh tahu berapa desa yang diangkat oleh Jibril dan berapa orangnya. Orangnya tadi ya sekitar 400.000 orang. Diangkat hanya di ujung sayap Jibril. Besarnya itu makhluk ciptaan Allah yang bernama Jibril. Ini baru Jibril. Tadi sudah lewat pemikul arsy. Iya. Diangkat hanya di ujung sayapnya. Sampai mendekati langit. Hatta sami'atil malaikatu nubaha kilabihim. Sampai malaikat mendengar gonggongan anjing-anjing mereka. Wasiyahat dikatihim, dan berkokoknya ayam-ayam mereka. Tsumma qalabaha faja'ala 'aliyaha safilaha. Kemudian Jibril balik dan Jibril menjadikan tadi bagian atasnya menjadi bagian bawah. Fahada huwa syadidul quwa. Inilah yang sangat besar kekuatan. Ini Jibril alaihissalam yang harus kita percaya dan imani. Iya, yang tentunya itu salah satu dari ciptaan Allah. Malaikat Allah. Wa qauluhu, dan ucapan firman Allah tadi, du mirrah, aidu khalqin hasan, wa bahain wa sana'in, wa quwwatin syadidah. Qala ma'nahu Ibn Abbas. Dhumirrah artinya memiliki bentuk yang kuat, indah, ya, dan kuat, kekuatan yang sangat kuat. Ini yang dikatakan oleh Ibn Abbas. Wa qala ghairu, selainnya juga berkata, dhumirrah artinya dukuwah, memiliki kekuatan. Ini Jibril. Wa qala ta'ala fi sifati. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifatnya Jibril. Allah taala berfirman tentang sifatnya Jibril. Innahu laqaulu rasulin karim. Itu adalah ucapan utusan Allah yang mulia. Itu Jibril. Ini harus kita percaya. Dikuatin, memiliki kekuatan. Indadil arsy, di sisi pemilik ars, yaitu memiliki kekuatan, dan di sisi pemilik ars, di sisi Allah, makin memiliki kedudukan. Muta'in, dia malaikat yang ditaati oleh malaikat yang lain. Tamma, di sana, di langit. Amin, dan terpercaya. Ini sifatnya Jibril. Lahu quwwah, dia memiliki kekuatan. Wa ba'sun syadidun, ya, dan kekuatan yang sangat kuat. Walau makana, memiliki kedudukan. Manzilatun aliyah, dan derajat yang tinggi. Rafi'ah, terangkat. Indadil arsyil majid, di sisi pemilik arsy yang mulia. Muta'in sama amin, ditaati di sana dan dipercaya. Ay muta'in fil malak al-a'la, ditaati di masyarakat atas. Amin, ay di amanah azimah, memiliki amanah yang besar. Memiliki amanah yang besar. Artinya ketika misalnya terkait dengan Nabi kita, kan waktu wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi dan Nasara berkata, kenapa diturunkan ke situ? Kenapa bukan ke kami?
Karena para nabi dan rasul itu jalur dari keturunan Ishak, Yakub. Itu rasul, nabi dan rasul terbanyak. Dari jalur Ismail tidak ada. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka merasa kenapa bukan dari mereka. Hasad, akhirnya mereka tidak mau terima Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim memiliki 2 anak. Kalau mau dibilang, ini juga kan keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim. Tapi mereka tidak mau percaya. Dan bahkan mereka merasa bahwa ini salah turun. Disinilah kita perlu pahami. Itu Jibril amin. Terpercaya. Tidak mungkin salah kasih wahyu. Iya, tidak mungkin dia khianat. Tidak ada malaikat yang berkhianat. Tidak ada malaikat yang durhaka. Tidak ada malaikat yang durhaka. Apalagi Jibril, malaikat kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, dia amin terpercaya. Dia amanah, memiliki amanah azimah yang besar. Walihada kana huwa safir bainallahi wa baina rusuli. Oleh karena itu dialah safir. Dialah perantara antara Allah dan antara para rasulnya. Karena dia memiliki kekuatan yang sangat kuat dan juga terpercaya. Ini Jibril. Terkait dengan itu tadi sifatnya. Terkait dengan bentuk jasadnya Jibril. Datang setelahnya. Wa qad kana ya'ti ila Rasulillah. Sungguh dia pernah datang kepada Rasulullah. Di sifatin muta'addidah. Di sifat-sifat yang banyak beragam. Wa qad ra'ahu ala sifatihi. Dan Nabi kita telah melihat Jibril di atas sifat aslinya. Allati khalaqallahu alaiha. Yang Allah menciptakannya di atas wujud itu. Marrotain. Nabi kita pernah melihat wujud asli Jibril 2 kali. Gimana itu? Walahu situ mi'ati janah. Dia memiliki 600 sayap. Iya, dia memiliki 600 sayap. Ini riwayat dzalikal Bukhari an Ibnu Mas'ud. Ini riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Warawal Imam Ahmad. Tambah keterangan. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Abdullah. Dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril. Rasulullah pernah melihat wujud asli Jibril. Fi suratihi, di wujud aslinya. Walahu situ mi'ati janahin. Dia memiliki 600 sayap. Kullu janahin minha saddal ufuq. Setiap sayapnya itu, setiap satu sayapnya menutupi satu ufuk. Iya, menutupi timur. Setiap satu sayapnya menutupi barat. Pokoknya menutup setiap arah. Itu satu sayapnya. Dan dia memiliki 600 sayap. Besarnya Jibril. Iya. Yaskutu min janahihi minat tahawin. Wadur. Wal yakut. Mallahu bihi alim. Yang mana jatuh dari sayapnya itu berbagai macam perhiasan. Mutiara, yakut. Dan yang hanya Allah yang tahu itu. Hanya Allah yang tahu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ciptaan yang besar. Dari sini pula kita bisa tahu bahwa malaikat itu memiliki sayap. Malaikat itu memiliki sayap. Iya. Dan ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Ja'ilil malaikati rusulan. Uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Dan juga yang menjadikan malaikat sebagai utusan. Yang memiliki sayap, ada yang memiliki sayap dua-dua, ada memiliki sayap tiga-tiga, ada yang memiliki sayap empat-empat. Kemudian wa yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah ya pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini terkait dengan Jibril. Pakaiannya diterangkan dalam hadits riwayat Muslim. Kata beliau an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Ra'a Rasulullah Jibril fi hullatin khudra." Nabi pernah melihat Jibril dia berpakaian yang khudra, warna hijau. Qad mala'a ma bainas sama'i wal ard, telah memenuhi antara langit dan bumi. Itu Jibril. Di sini sifat pakaiannya. Iya, sifat pakaiannya. Bahwa dia punya pakaian, tidak telanjang. Dan pakaiannya hijau. Pakaiannya hijau. Dan besar Jibril itu. Menutupi langit dan bumi. Wujud aslinya. Wan Aisyah radhiyallahu taala anha. Di hadits 60 dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'aitu Jibril munhabitan. Saya melihat Jibril turun. Qad mal'a bainal khafiqaini, telah menutupi langit, antara langit dan bumi. Alaihi thiyabun sundusin. Dia memiliki pakaian dari sutra. Mu'allakun bihal lu'lu' wal yakut, yang dihiasi oleh mutiara dan yakut. Indah. Ini pakaiannya. Iya. Wali bin Jarir, dari Ibnu Jarir. Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Jibril Abdullah. Tapi bersamaan dengan besarnya itu ya. Tapi Jibril itu adalah hamba Allah. Bukan Tuhan. Malaikat tidak boleh disembah. Ini untuk membantah keyakinan orang-orang musyrikin. Yang menyembah malaikat. Mereka punya keyakinan bahwa malaikat itu anak Tuhan. Anaknya Allah. Itu musyrikin. Di sini Nabi katakan, Jibril itu Abdullah, hambanya Allah, bukan Tuhan. Bersamaan dengan besarnya, indahnya, wujudnya, tapi dia tetap hamba Allah. Wa Mikail Ubaidullah, dan Mikail hamba kecilnya Allah, juga sama hambanya Allah. Wa kullus min fihi il fahu Abdullah. Semua nama yang ada padanya il, kan semua ada nama-nama is. Jibril, Mikail. Semua nama malaikat yang ada il di akhirnya, semuanya pokoknya hamba Allah. Artinya seluruh malaikat itu hambanya Allah, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Ini yang beliau katakan bersamaan dengan besarnya penciptaannya tadi. Besarnya wujudnya. Dan kata beliau walahu an Aliin ibn Husain mitlu. Dan juga sama dalam riwayat di tafsirnya tadi ya Ibnu Jarir dari Ali ibn Husain semisal dengannya wazada, dan ditambah satu malaikat lagi namanya wa Israfil Abdurrahman. Dan Israfil itu hambanya Allah Ar-Rahman. Pokoknya semua malaikat yang namanya ujungnya adalah il, hamba Allah. Semuanya itu adalah hamba Allah. Itu kesimpulan. Iya. Itu adalah kesimpulan. Bersamaan dengan itu, dia hamba Allah, tapi malaikat yang paling utama. Iya. Malaikat yang paling utama, apalagi Jibril. Yang kata Nabi SAW, rawahu Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu.
Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala ukhbirukum bi afdhalil malaikah. Maukah kalian saya kabarkan malaikat yang paling utama? Kata Nabi, Jibril, itulah Jibril. Dia malaikat yang paling utama. Tapi bersama dengan itu adalah hamba Allah. Sama dengan Nabi kita. Beliau adalah manusia yang paling utama. Tidak ada lagi yang lebih utama daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bersamaan dengan itu beliau adalah hamba Allah. Lihat ketika beliau dikasih naik ke langit di peristiwa Isra Mi'raj. Seharusnya ini yang orang yang merayakan Isra Mi'raj ini yang diingat. Kadang-kadang mereka ingat rayakan Isra Mi'raj tapi dia berdoa kepada Nabi, pergi ke kuburan Nabi, elus-elus temboknya untuk minta berkah. Nah, Nabi itu belum makhluk manusia paling mulia tapi dia hamba Allah. Kita bisa baca pernyataan Allah di surah Isra waktu diperjalankan ke langit. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan hambanya. Jadi Nabi kita disebut apa? Hamba. Iya. Makanya Nabi pernah berkata, la tatruni kama atroto an-nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan memujiku. Sebagaimana orang Nasoro berlebihan memuji Isa. Akhirnya disembah. Kita Muslim tidak boleh. Nabi larang. Tidak boleh kalian memuji saya berlebihan. Katakan saya ini adalah Abdullah. Hambanya Allah. Hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita pahami dari apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Mungkin sampai di situ dulu kita baca hadits yang belum sampaikan. Masih ada lagi ini, masih banyak. Terkait dengan keimanan terhadap malaikat. Insya Allah kita baca lagi di pertemuan depan. Kita masuk di tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan, Pak. Kalau orang yang muslim meninggal terus tidak sempat bertobat, apakah dia akan di neraka? Baik. Bagaimana dengan umat Nabi lain, Nabi Nuh? Apakah mereka itu tidak bisa masuk juga karena masih ada umat Muhammad di neraka begitu? Karena janji Allah mengatakan bahwa Tuhan kan umat lain masuk di surga sebelum umat Muhammad. Baik. Sebenarnya kita cuma salah paham sedikit saja. Bukan begitu maksud. Nabi katakan di hadits, nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini umat paling terakhir. Kata Nabi. Tapi yang pertama masuk surga di hari kiamat. Yang pertama masuk, Pak. Jadi surga nanti umat Islam yang pertama masuk. Mereka duluan yang masuk. Baru umat lain ikut setelahnya. Tapi menurut Bapak tadi, berarti dia tunggu dulu yang dicuci di neraka. Tidak, Pak. Enggak, kita yang pertama sekali ketuk surga.
Bukan berarti harus, berarti orang di padang mahsyar terus, Pak. Enggak begitu. Kalau kita yang membukanya. Nabi Muhammad yang mengetuk pintu surga. Setelah itu dibuka, masuklah umatnya, masuk juga yang lain, Pak. Yang singgah di neraka, tetap singgah. Enggak menghalangi umat yang lain untuk masuk. Enggak. Seperti itu. Jadi tidak menghalangi. Kalau kita kan pikir sekarang adalah, berarti selama masih ada umat Muhammad di neraka, umat lain belum masuk. Enggak, Pak, bukan begitu. Bukan begitu. Sama dengan kita bilang begini, kami yang berhak duluan masuk masjid, yang buka pintu masjid. Bukan berarti harus kita dulu. Kita semuanya sudah masuk, baru orang lain bisa masuk. Enggak. Kan surga, Pak, banyak pintunya. Surga itu banyak pintunya. Orang sholat masuk di pintu sholat, orang puasa masuk di pintu sholat, orang puasa masuk di pintu puasa. Cuman yang mengetuk pintu surga dibukakan pertama adalah umat Islam. Setelah itu umat lain juga masuk. Yang jatuh ke neraka, jatuh. Iya. Kemudian pertanyaan kita tadi yang bercabang di tengah sebelumnya tadi. Umat Islam yang melakukan syirik besar dan tidak sempat bertobat berarti kekal di neraka. Iya. Orang pelaku syirik, Pak, di umat Islam ataupun selain umat Islam, kan dia kekal di neraka. Tidak akan pernah keluar dari neraka. Itu sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat. Bahwa pelaku syirik yang menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan itu kekal dalam neraka. Tidak keluar walaupun dia mengaku muslim. Tapi kalau syirik maka tidak akan keluar dari neraka. Karena pelaku syirik kekal di neraka selama-lamanya. Seperti itu. Kalau dia punya keimanan, Pak, tidak mungkin syirik. Jadi pelaku syirik itu, Pak, dia syirik karena tidak ada keimanan. Iya, pelaku syirik tidak punya keimanan. Karena kalau punya keimanan, tidak mungkin dia menduakan Allah. Ada lagi? Silakan. Itu mereka pakai hitam-hitam. Pakai kesimpulan. Kita menyerupai sama Nasrani. Sebenarnya kita tidak diatur pakaian melayat itu. Cuman orang saja yang atur sendiri. Kalau dia meyakini itu bagian dari syariat, kalau melayat harus pakaian hitam, maka dia melakukan hal yang tidak disyariatkan. Seperti itu. Tapi kalau dia hanya pakai biasa saja, kebetulan pakai, mubah saja. Terus yang kita singgung tadi, apakah itu tidak menyelisihi kaum Nasrani? Kalau itu kekhususan mereka, masuk. Menyerupai. Dan itu lebih besar tentunya daripada yang sebelumnya. Karena man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka itu dari mereka. Itu lebih besar bahayanya. Kalau dia pakai itu gara-gara mau sama dengan mereka, itu lebih berbahaya daripada sekedar pakai. Seperti itu, Pak. Silakan Pak Haji Nasir. Di PKK jangan pakai yang kembang-kembang, karena orang yang di kematian itu orang berduka, ya itu datang pakai kembang-kembang, karena kembang-kembang itu diibaratkan murah-murah, gembira, itu bahasa. Saya lanjutkan, ini malaikat. Jadi aman itu berarti kita tadi. Bukan di pertanyaan itu nih. Iya. Itu tambahan ilmu.
ke malaikat. Selama saya belajar, pernah saya mendengar besarnya di kerajaan itu, besarnya malaikat berapa? Apakah Bapak selain buku ini selama sekolah sampai sekarang, nah memang belajar ini besarnya malaikat selain buku ini. Masya Allah. Alhamdulillah Pak. Jadi itu aman nih, sudah Pak. Oh masih ada. Ya, karena malaikat memang susah dipahami sebenarnya, karena itu hanya dengan malaikat itu cuma Jibril, Ridwan, Malik, Abu Nawa, Nyawa, banyak berhubungan dengan kehidupan umat Islam. Kita yang banyak juga kita biasa pahami. Seperti dengan tadi menurut kita itu sekian ini wujud sebenarnya, katanya itu wujud manusia juga. Karena pernah Nabi dengan sahabat dan berkata kepada Jibril, semua orang sahabat itu ini datanya tidak tahu dari mana, pakaiannya bersih, putih. Inilah artinya, jadi saya kira malaikat itu siapa pun mau apapun, tunjuk Allah, kehendak Allah, semua dia akan berubah ini. Ini juga saya tadi masih dalam pemikiran ini tentang besarnya ini, Ustaz. Kalau manusia jalan banyaknya malaikat. Kalau malaikat itu besarnya, jalan babunya kira-kira di mana ya? Kalau malaikat kita imani memang kita, cuma selama ini yang sebenarnya tugasnya ya kalau hanya yang banyak kita biasa dengar cuma Jibril, memang karena dia membawakan wahyu kepada Nabi kita, itulah yang kita pelajari selama ini. Kira itulah, sekian, terima kasih. Baik Pak, baik Pak Haji. Masya Allah. Habis begini. Iya, jadi alhamdulillah yang belum katakan itu tadi sebenarnya semua benar, tidak ada masalah. Yang belum ceritakan tentang Jibril datang berwujud manusia, itu kan hadits Umar bin Khattab. Semua tidak ada masalahnya. Memang semua yang kita baca tidak ada pertentangan. Dan tidak ada masalah, tidak ada pertentangan. Nabi pernah melihat wujud asli, Pak, wujud asli. Jadi yang datang itu tadi belum berubah wujud. Jadi malaikat itu Pak, makhluk Allah yang Allah berikan kekuatan bisa merubah wujudnya.
Jadi tidak ada pertentangan. Jibril datang berwujud manusia. Dengan Jibril datang dengan wujud asli. Tidak, itu semua Jibril. Semuanya adalah Jibril. Nah, terus tadi itu. Tidak semua malaikat sebesar tadi itu, Pak. Oh iya, kan sudah dibilang di ayat tadi. Malaikat itu ada yang punya 2 sayap. Ada yang punya 3 sayap. Ada yang punya hanya 4 sayap. Tidak semuanya seperti Jibril memiliki 600 sayap. Sehingga kita, di mana nih tempatnya ini? Iya. Waduh, Haji Nasir di mana nanti? Kah ini penuh dengan sayap. Kan begitu, enggak semuanya begitu, Pak. Enggak semuanya malaikat seperti itu. Tadi itu yang jarak jauhnya itu tadi 700 tahun perjalanan itu, Pak. Pemikul ars, enggak di dunia, enggak turun di bumi. Itu pemikul ars, Pak. Kita tahu ars itu di atas langit sana, bukan di langit, Pak. Di setelahnya langit. Kita tahu besarnya ars, Pak, yang dia pikul. Kalau dibandingkan dengan ini dunia, seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Itu yang dia pikul, Pak. Jadi jangan keheran besarnya itu nih. Dan jangan bilang bahwa di mana kita ini kah besar sekali itu perjalanan. Enggak, dia bukan di sini, Pak. Dia enggak di dunia. Dia enggak tinggalkan ars. Jadi ada di sana, semuanya masing-masing ada pada tempatnya. Seperti itu, Pak. Kalau kita bercerita seperti Jumat lalu itu, tidak ada satu jengkal pun di langit kecuali ada malaikat yang beribadah. Bukan malaikat yang besarnya seperti itu. Lain lagi. Pokoknya malaikat bermacam-macam ciptaannya Allah. Iya. Kemudian yang apa tadi lagi? Oh iya, kembang-kembang tadi yang awal. Iya. Betul itu Bapak. Yang Bapak pelajari itu betul. Ya, cuman tadi yang Bapak tanyakan tadi itu apakah menyerupai Nasoro atau tidak. Iya, adapun yang kajian pakaian tadi. Kenapa orang pergi melayat tidak pakai yang cantik? Karena itu tidak menggambarkan lagi sedih. Iya, jadi kita pergi melayat itu pakaian yang menggambarkan kita ikut bersedih dengan kesedihannya. Cuman Bapak tadi bilang itu seperti pakaian orang Nasoro. Maka kita bilang kalau itu memang ciri khusus, jangan dipakai. Bisa pakai yang lain. Tapi jangan tongki kembang-kembang. Kita bukan pergi pesta ini. Kan begitu. Cocok itu Pak Haji Nasir. Kalau ada begitu, jangan tongki. Suruh maki pergi ganti baju. Iya, betul itu yang kita bilang. Bahwa kalau melayat, jangan yang kembang-kembang juga dipakai. Oh, dia bilang yang putih. Kenapa? Apa alasannya? Nanti kelihatan pakaian dalamnya apa? Kalau putih. Oh iya, baiklah. Sudah, bismillah saja. Pokoknya yang penting tutup aurat. Jangan pergi melayat telanjang. Iya kan begitu. Yang penting tutup aurat. Iya. Enggak Pak, gini. Jadi sama dengan Pak Haji Nasir tadi, ketika kita diajak bicara oleh syariat, maksudnya yang kita pahami Pak. Yang kita pahami perjalanan tak. Jangan bilang perjalanannya bebek. Ini Nabi tidak mengajak bicara bebek. Ini Nabi ajak bicara kita. Itulah juga yang saya mau sebut tadi Pak Haji Nasir. Bahwa kebetulan Pak Haji Husni ingatkan. Jadi ketika Nabi bilang itu jaraknya antara daun telinga pemikul ars itu dengan bahunya 700.000 tahun perjalanan. Maksudnya kita Pak. Nah kalau Pak Haji bilang siapa juga yang mau pergi berjalanan. Ya enggak harus kita berjalan. Itu cuma Nabi ajak bicara kita dengan apa yang kita bisa pahami. Iya, enggak harus kita pergi berjalan. Jangan lagi pergi berjalan di rumah tapi.
Mm-mm. Iya. Betul Pak, betul. Mm. Mm. Mm-mm. Itu dia. Jadi makanya Pak Haji berbicara berarti penuh ini bumi dengan satu malaikat. Tidak, dia tidak di bumi Pak. Sudah dibilang tadi itu. Iya. Jadi aman maki Pak Haji sini. Pak Haji terus. Tidak ada cuma salah tak? Oh, iya, tidak ada. Hmm. Tiupan pertama, tiupan kedua bangkit. Nah, si peniupan trompet ini menjadi mati. Karena dia meniup juga Dia tidak ikut mati, Pak. Termasuk yang dikecualikan oleh Allah. Begitu. Kalau mati siapa lagi yang tahu? Jadi jangan sampai Pak Haji pikir nanti mati semua tidak bangkit. Nah, jadi ketika Allah katakan dia akan meniup kedua kalinya berarti dia tidak mati. Jadi ada yang tidak mati dikecualikan. Allah berperang-perang. Binatang ada betina, ada jantan. Manusia ada perempuan, ada laki-laki. Bagaimana halnya dalam malaikat? Kalau orang musyrikin, dia bilang malaikat itu perempuan. Maka dia gambarkan atau di film-film malaikat itu ada sayapnya. Itu musyrikin, Pak. Iya. Kalau kita wallahu alam. Enggak dikatakan. Kan itu alam gaib. Nanti kalau ada haditsnya, kan masih banyak ini Pak, tentang malaikat. Tentang malaikat masih banyak hadits. Memahami juga dalam fungsi malaikat. Dicabut nyawa. Tidak pernah keliru bahwa ini yang dicabut namanya Hajjah Husna. Oh, bahaya. Tidak pernah, Pak. Jadi la ya'sunallaha ma amarahum. Itu kesimpulannya. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan. Jadi tidak pernah itu meleset. Tidak pernah itu, wahai malaikat pencabut nyawa, cabutlah nyawanya Haji Idrus. Pergi di Haji Husni. Tidak bisa. Tidak ada. Tidak pernah dia bermaksiat. Begitu, Pak. Iya, jadi jangan takut. Jangan sampai kita bilang, seharusnya ini Haji Husni. Nah, kenapa saya? Tidak pernah salah. Begitu Pak. Jadi kita aman ini. Jangan takut dia salah. Tidak pernah salah. Bisakah kita terlintas dalam pikiran bahwa wilayah barat itu zona kemusliman dari kemajuan martabat Allah
Enggak. Kita cuma disampaikan di hadis bahwa langit ini ada 7 lapis. Ada 7 lapis. Di atas langit ini ada samudra air. Ada air. Di atas air itulah ada arsy. Kita imani begitu? Iya. Tidak bisa kita katakan itulah pemukiman Allah. Tidak boleh. Karena kalau begitu kita bilang berarti Allah butuh kepada arsy. Tidak. Arsy yang butuh kepada Allah. Begitu Pak. Jadi final mah kita. Iya. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Subhanak hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.